Nah ini sekarang kita sudah berada di rumah yang setengah jadi, kurang lebih 70% Pak ya. Insya Allah 70% sudah mau jadi, masuk finishing. rumahnya sudah tahap finishing. Bapak Ibu sudah bisa lihat semuanya di sini. Ini pilar yang ada di depan cukup besar dan lebar, dan kalau kita lihat ini cukup benangannya ini cukup lurus, tajam ini. Sampai tajam segini. Itu kualitas dan ini mutlak Pak yang harus dipenuhi ya, di Grenalena. Baik, ini saya dapat informasi untuk penggunaan mulai dari pondasi, penataan batu kali sampai ke batu ringan, bata ringan, dan plester itu hanya menggunakan semen dan pasir. Betul. Istilahnya PC-an Pak. Tidak menggunakan kapur dan ataupun kleas. Betul. Ya insya Allah. Jadi untuk pemilihan material seperti yang saya sampaikan di awal, kita memang sangat berhati-hati sekali dalam memilih material yang akan kita gunakan. Karena setiap pemilihan material itu imbasnya adalah pada kualitas Pak. Pada kualitas. Nah jadi seperti tadi disampaikan, dari kualitas kita tidak untuk plester dan aci, memang kita untuk plester terutama kita tidak menggunakan material-material yang berbahaya seperti fly ash, karena fly ash itu kan limbah ya. Limbah ya. Jadi itu tidak kurang bagus lah untuk kesehatan. Jadi itu kita hindari. Jadi kita murni menggunakan semen dan pasirnya tentunya pasir pilihan yang pernah saya ulas di depan tadi. Untuk plester kita menggunakan pasir Lumajang juga, dengan proses diayak ya biar lebih halus dan hasilnya lebih memuaskan. Terus untuk plesteran seperti itu, dah habis itu untuk acian. Jadi acian dan benangan bisa kita saksikan bersama nanti. Jadi memang standarisasi kita, karena kita insya Allah akan tidak menggunakan pelamir ya dalam proses finishing kita. Jadi memang acian itu bagi kami adalah satu prioritas utama gitu. Jadi acian ini adalah bahasanya adalah sudah finishing gitu. Finishing kita adalah acian. Jadi bukan lagi nanti di pelamir. Jadi benangan yang bisa kita lihat sudah sedemikian rapi, dinding yang sudah diaci pun sedemikian halus. Jadi ini nanti finishingnya tinggal kita amplas sebentar. Kita amplas, lalu kita gunakan sealer namanya ya, atau cat dasar, atau ada orang bilang itu alkali. Nah, alhamdulillah kita pemilihan produk untuk finishing pun juga tidak main-main. Kita menggunakan cat yang sudah terkenal nih dari buatan Norwegia ini. Jadi catnya Jotun Pak, merek. Kita pakai Jotun. Jadi untuk pemilihan material untuk eksterior kita sengaja menggunakan Jotasil dengan garansi yang insya Allah kita akan digaransi lebih dari 7 tahun. Sampai 7 tahun, Pak. Sampai 7 tahun. Terus kita coba berusaha untuk menggunakannya itu aplikasinya ya, terutama itu memang betul-betul mengikuti standar dari Jotun. Jadi untuk ngecat saja kita di training Pak, nggak main-main. Jadi kita betul-betul di training sama Jotun ya. Kita di training, terus kita diawasin, sehingga betul-betul kualitas itu terjamin. Dan ini langsung dari prinsipalnya. Dari Jotunnya langsung. Dari Jotunnya langsung. Dan kalau saya lihat dulu itu sampai kalau belum benar-benar kering, nggak boleh dicat. Betul. Ya. Jadi kita ada alat. Alat itu untuk mendeteksi dinding ini apakah sudah layak dicat atau belum. Jadi makanya ini belum sama sekali kita cat. Masih berupa plester dan aci ya. Nah, itu harapannya adalah nanti dinding ini sebelum betul-betul kita cat, itu betul-betul dindingnya sudah siap. Sudah kering dan sudah betul-betul siap untuk dicat. Sehingga dari segi efisiensi biaya udah pasti, supaya kita tidak terlalu banyak membuang-buang cat yang memang harganya cukup wow. Lumayan ya. Betul sekali. Betul. Nah, setelah dari dinding sampai dicat seperti itu, insya Allah setiap detail kita berusaha untuk pastikan kualitas bangunan. Betul sekali. Memang betul Pak Kiki, saya juga sempat bangun juga menggunakan, jadi rata-rata biasanya bangunan itu ketika selesai di aci itu biasanya menggunakan pelamir. Pelamir itu kan biasanya kalsium dan lem Pak ya. Betul. Biasanya itu untuk menutupi beberapa acian yang kurang rapi. Nah, jadi memang biasanya untuk menutupi itu, dan biasanya juga untuk mengurangi biaya menghemat biaya cat. Betul. Tapi akibatnya biasanya tidak bertahan lama, karena mungkin beberapa tahun setelahnya itu
pelamir itu akan mengelupas. Dan di Grand Alina ini, alhamdulillah dari penyampaian Pak Kiki, tanpa menggunakan pelamir. Kalaupun menggunakan sangat minim, Pak. Betul. Jadi fungsi dari pelamir sesungguhnya sebenarnya adalah untuk nutupin dinding-dinding yang lubang. Misalkan ada bekas paku, atau itu tadi betul, misalkan ada dinding yang kurang rata, karena kan tidak mungkin bisa sempurna. Nah, tetapi pemakaiannya memang harus diminimalisir. Nah, sebagai bahan edukasi untuk para pemirsa yang ini sudah teknikal sekali nih ya, boleh Pak sedikit ya, sudah sangat teknikal sekali. Jadi pelamir itu tadi berbahan dasarnya ada kalsium, terus ada tambah lem. Lem itu ada masa kadaluarsanya Pak, ada masanya gitu. Makanya kenapa kita lihat di beberapa bangunan itu sebenarnya yang lontok kalau dari dinding itu bukan catnya. Jadi mau pecat semahal apapun, kalau aplikasinya itu dengan pelamir, itu tadi biasanya dia akan ngelupas. Karena apa? Lem itu ada masa daya rekatnya. Daya rekatnya lem itu ada masanya dan biasanya ngelupas. Dan ketika dia ngelupas, apalagi kalau ketebalannya lebih dari 2 mili, itu resikonya sangat besar sekali. Dan itu yang akan membuat sebuah citra yang kurang baik. Nah, makanya kenapa kalau di kami pelamir digunakan sedikit mungkin, seminimal mungkin untuk menutupi dinding-dinding yang kurang bagus. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan sealer atau alkali tadi. Nah, alhamdulillah, dan insya Allah kalau sudah seperti itu terus dicat, kualitas catnya juga akan lebih tahan. Ya. Betul. Tetapi sebelum untuk itu biasanya kalau tanpa pelamir maka acian sama benangan harus lurus, Pak. Betul. Ya? Nah, itu yang memang harus agak lebih cerewet kita. Tapi alhamdulillah sih kalau di Grand Alina insya Allah standarisasinya sudah di SOP-nya itu sudah standar gitu. Jadi masing-masing mandor bahkan pekerja di sini itu sudah tidak lagi kalau dibilang ini sudah pilihan ya. Sudah pilihan ya. Memang ini khusus untuk yang finishing memang ya kita harus berikan yang ahlinya lah, ahli finishing. Tukangnya mulai dari pondasi sendiri, masang bata sendiri, untuk khusus untuk acian dan benangan sendiri, Pak. Betul sekali. Jadi klasifikasi tukangnya pun sudah memang betul-betul sudah disaring gitu. Jadi nggak bisa dioplos jadi satu gitu. Satu tukang untuk semua rumah enggak juga, Pak. Betul. Kalau di kami tidak diperkenankan seperti itu. Jadi ya seperti Rasulullah kan juga mengajarkan bahwa ya serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya memang. Iya. Kalau serahkan bukan ahlinya, tunggulah kan. Betul sekali. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, mungkin nanti diperjelas lagi bagaimana acian dan benangan di rumah di belakang saya. Siap. Cukup lurus, tajam ini. Tajam karena memang sangat diperhatikan, karena memang ini nanti tidak menggunakan pelamir atau minim, itu langsung menggunakan cat dasar, setelah itu langsung dicat menggunakan cat premium Jotun tadi. Dan Jotun tadi sudah menginformasikan kurang lebih dari dia berani menggaransi dari perusahaan Jotun sampai 7 tahun. Betul sekali. Sampai 7 tahun. Itu ada lagi Pak yang perlu kita review tentang ini? Di sini ada satu aksen yang kita gunakan Pak. Di belakang bisa kita lihat itu ada aksen batu alam ya. Jadi batu alam kita gunakan batu alam Andaliman. Ini kalau ini Paras Jogja. Oh, Paras Jogja. Iya, betul. Ya, ada Palimanan, terus ada andesit macam-macam. Nah, ini kita memang sengaja ambil satu konsep yang memang lebih matching gitu kayak dengan suasana alam kita yang di daerah sini. Jadi kita pilih kemarin itu Paras Jogja. Itu bisa kita saksikan dan sebentar lagi udah tinggal masukin proses finishing juga. Monggo, atau sambil lagi masuk juga ke dalam untuk lebih mengetahui lebih detail. Boleh. Bagian lantai 2. Silakan. Lalu masuk. Bukan semen dan pasir. Jadi murni hanya menggunakan pasir dan semen saja. Betul sekali. Campuran play as ataupun kapur. Betul, ya, betul sekali. Ini buktinya, tukangnya juga sudah ada. Monggo, sambil lalu ke atas. Cukup bagus, mungkin kamera sambil lalu masuk. Di belakang langsung kepada jendela, di jendela langsung berhadapan dengan kebun jeruk yang ada di belakang. Mungkin nanti kamera bisa langsung melihat, jadi view-nya masih cukup lumayan bagus. Karena memang kondisi kita, perumahan kita dikelilingi oleh perkebunan jeruk. Ini lanjut selanjutnya ada balkon Pak ya? Ada, silakan Pak. Balkon di depan.
Nah, ini balkonnya ada di bagian depan. Jadi rumah yang ada di Grand Alina hampir semuanya ada balkon, Pak. Ya? Betul. Di balkon depan, di belakang ada yang juga yang ada juga yang tidak. Betul. Semuanya bisa request, Pak, ya. Betul. Jadi ada beberapa perumahan yang memang tidak menyediakan balkon. Tapi karena memang lokasi perumahan kita Grand Alina ini dikelilingi oleh perkebunan, jadi amat sayang misalkan nanti tidak ada balkon. Ini balkon nanti ada railingnya juga, Pak, ya? Pasti. Nanti setiap sesuatu yang berhubungan dengan keamanannya tetap harus kita pikirkan, Pak. Karena keamanan itu menjadi yang pertama, Pak. Betul, ya? itu penting sekali. Apalagi, Pak? Ini insya Allah dalam waktu dekat seperti yang ini ya. Ini kebetulan pembangunan yang pertama ini, Pak, di Grand Alina tahap kedua. Insya Allah kita sebentar lagi sudah masuk finishing keramik. Kalau ini masih kita cuma lihat plafon saja. Plafon aja. Kalau kita lihat dari plafon di atas, jadi kata plafon kita memang standarisasinya kita menggunakan konsep yang minimalis modern ya. Jadi kita tidak menggunakan list plafon, tapi kita gunakan shadow line. Jadi cuman ada sekat kurang lebih sekitar 1 cm di dinding. Dan itu nanti juga akan menunjukkan kesan yang rumah itu biar kelihatan lebih ceilingnya itu atau plafonnya kelihatan lebih tinggi, terus kelihatan lebih luas gitu karena tidak banyak ornamen di atas. Silakan kalau kita mau lihat ini masih ada, ini kamar yang kedua. Ini kamar yang pertama, kamar yang kedua. Jadi ada 2 kamar. Betul sekali ya, ini kamar yang kedua. Jadi di sini juga sama, ini masih ada. Jadi balkonnya kita memang ada 2, Pak. Khusus untuk Grand Alina tahap 2 ini ada 2 balkon ya. Jadi bisa diakses oleh masing-masing kamar. Jadi setiap kamar punya balkon. Nah, itu beberapa yang konsep yang kita tawarkan memang kepada customer kita. Ya. Kalau untuk khusus rumah ini saya memang sangat menyukai karena memang untuk acian benangan cukup ini sampai benar-benar lurus dan cukup halus. Nah, ini tidak sembarang tukang bisa melaksanakan ini. Betul sekali. Tukangnya memang harus tukang khusus. Ada lagi? Cukup, Pak, ya? Cukup. Nah, mungkin nanti sambil lalu untuk tadi mulai struktur awal, fondasi, kolom, rumah setengah jadi. Setelah ini kita lanjut kepada rumah yang sudah jadi untuk tahap yang pertama. Nanti monggo setelah ini.